Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kartika, NPM 19160011 STKIP PGRI Bandung Lampung. Baik, di sini saya akan membuat video tentang micro teaching, pelajaran bahasa Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, bersemangat sekali pada pagi hari ini. Sudah sarapan belum? Wah, bagus. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Wah, bagus. Semuanya bersemangat dan siap semua. Sudah pada sarapan ya, makanya bersemangat sekali. Wah, pintar. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas dipimpin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen dulu ya terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Wah, bagus. Semuanya bersemangat semua untuk belajar ke sekolah. Semuanya hadir ya. Nah, pembelajaran kali ini membahas tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Ada yang sudah tahu apa itu makanan sehat? Silahkan Budi. Wah, bagus. Ada yang menjawab lagi? Silahkan Ani. Wah, bagus. Semuanya sudah pada tahu ya apa itu makanan sehat. Nah, kali ini Ibu punya gambar mengenai makanan sehat. Anak-anak yang lain sudah ada yang pernah memakan makanan yang sehat? Apakah kalian pernah memakan makanan sehat seperti yang ada di gambar ini? Ya, Budi? Wah, bagus. Yang lain? Wah, bagus. Makanan sehat adalah makanan yang terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna, yaitu yang terdiri dari protein, mineral, karbohidrat, lemak, fosfora, dan kalsium. Nah, apa saja sih makanan 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Silakan Ani. Wah, bagus. Benar, terdiri dari buah, sayuran, daging, dan susu. Dan ada lagi yaitu makanan pokok, yaitu benar Budi, nasi. Nah, makanan yang sehat itu penting untuk tubuh kita. Maka dari itu, banyak iklan-iklan yang menyuguhkan tentang makanan sehat. Siapa yang pernah melihat iklan? Wah, Rudi? Wah, bagus. Ada lagi yang pernah melihat iklan? Wah, banyak yang sudah pernah melihat iklan ya? Ya, iklan dipromosikan kepada pembaca. Fungsinya agar orang dapat mengikuti saran atau petunjuk yang diberikan. Nah, siapa yang pernah melihat iklan makanan sehat? Wah, banyak yang sudah melihat ya. Ya, iklan makanan sehat banyak terdapat di berbagai tempat. Ada yang di majalah, poster, koran. Ya, ada lagi? Ya, televisi. Ada lagi? Wah, bagus. Pintar-pintar semua ya anak ibu. Nah, dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita menyadari bahwa teman-teman kita di luar sana banyak yang peduli terhadap makanan sehat. Nah, selain makanan sehat, penyempurnaan makanan sehat juga terdapat di, ada yang tahu? Susu. Ya, benar. Nah, ada yang tahu tidak susu dihasilkan oleh apa? Iya, benar, oleh sapi. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu tidak? Sapi makannya apa? Ada yang mau jawab? Iya, silakan Nina. Benar sekali, rumput.
Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis makanan apa dan bagaimana cara sapi mengolah makanan dalam tubuhnya. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak ya. Sapi lebih dikenal dengan nama ruminansia. Dengan nama apa? Ya, ruminansia. Nah, sistem pencernaan ruminansia lebih kompleks daripada sistem lainnya. Mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia, nah sebelumnya ada yang tahu tidak hewan ruminansia itu apa? Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanan 2 kali di dalam mulut, dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, ada beberapa contoh dari hewan ruminansia yaitu sapi, rusa, domba, kambing, dan kijang. Pada hewan ruminansia terdapat 4 lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, sistem pencernaan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, organ pencernaan pada sapi yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Dan yang kedua ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan khusus oleh kelenjar sapi, kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lambung sapi. Lambung sapi itu berbeda dengan lambung manusia loh anak-anak. Mengapa? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Nah, Ibu akan jelaskan. Karena lambung sapi itu lebih besar daripada lambung manusia. Sapi lebih besar daripada manusia, bukan? Bagus. Ada yang tahu besaran sapi atau manusia? Wah, pandai Ani, besaran sapi. Nah, maka dari itu lambung sapi lebih besar dibandingkan lambung manusia. Ada 4 bagian di dalam lambung sapi yang digunakan untuk memproses makanan. Ada yang mau tahu seperti apa? Wah, bersemangat sekali ya pembelajarannya. Nah, lambung sapi terdiri dari 4 lambung yang disebut dengan 4 lambung. Yang pertama ada rumen. Rumen disebut juga dengan perut besar. Artinya, tempat terjadinya pencernaan yang dibantu dengan mikroba. Nah, yang pertama yang terdapat dalam lambung sapi adalah rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Kemudian dengan dikunyah kembali setelah dikunyah kembali. Setelah dikunyah kembali yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, anak-anak pernah melihat tidak sapi yang sedang duduk itu sedang mengunyah? Nah, itu dikarenakan sapi mengunyah makanan itu 2 kali. Kemudian bagian yang kedua yang terdapat di dalam lambung yaitu retikulum. Ada yang tahu retikulum itu apa? Yang kedua ada retikulum. Di dalam retikulum makanan mengalami kembali proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsia dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersamaan makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Nah, yang ketiga, omasum. Omasum
Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam obanasum. Nah, di bagian perut yang bagian inilah yang disebut dengan lambung sapi. Di sini, makanan dibantu dengan enzim pencernaan. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semuanya masih bersemangat? Wah, semuanya masih bersemangat ya. Ibu akan berikan tugas kepada kalian di akhir pembelajaran kita ini, yaitu mengamati seekor sapi. Pasti anak-anak di sini semuanya pernah melihat sapi ya? Nah, untuk tugas di rumah, anak-anak silakan kalian sedang duduk dan sedang mengunyah. Setelah diamati, pada pertemuan kita selanjutnya, Ibu akan menyuruh kalian untuk maju satu persatu dan di pertemuan selanjutnya kita akan bercerita dan berdongeng. Baiklah, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.